Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas beberapa rahasia dan Easter egg dalam Deltaran Chapter 2. Sesuai janji gue di video ini, bagi yang belum nonton dulu ya. Baru balik lagi ke sini. Dalam Deltaran Chapter 2 ini masih banyak konten menarik yang bisa kita bahas, seperti referensi dan rahasia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Jika kita pergi ke arah perpustakaan dari sekolah, maka kita akan melihat kekacauan lalu lintas yang dibuat Undyne. Dan bukannya ngurus biar nggak macet lagi, ini si Undyne malah begini. Nggak tahu dah dia ngapain, olahraga kali. Namun yang menarik di sini, kita bisa mendengar suara klakson dari mobil-mobil ini, yang kalau didengar mirip dengan Undyne theme di Undertale. Saat kita masuk ke dance party melawan ini bertiga ini, ada beberapa referensi menarik dari dance yang dilakukan Chris, Susie, dan Ralsei. Susie dan Ralsei melakukan dance yang mereferensikan ke sebuah kartun lawas tahun 1965, yaitu A Charlie and Brown Christmas. Susie ngedance kayak Linus, dan Ralsei ngedance kayak Five. Untuk Chris, dia melakukan dance yang mungkin kalian semua pasti tahu, yaitu dance tradisional Ukraina-Rusia. Jika kita menjelajahi kota, kita bisa menemukan sebuah jalan dengan tanda peringatan berbentuk anjing. Jika kita masuk ke tanda tersebut, maka ini akan terjadi. Ya, ditabrak Toby Fox sampai mati. Dan setelah respawn ulang, di sini kita bisa menemukan sebuah gambar di dinding yang bisa kita cek. Setelah dicek, jika kita bolak-balik di area sini, maka ada kemungkinan kita bisa terteleport ke tempat lain. Ikuti arah jalan, maka kita akan menemukan sebuah pohon dengan seorang pria di belakangnya. Dia akan memberikan kita sebuah telur sebelum kemudian dia pergi entah kemana. Spamton, si robot YouTuber. Jika kita sudah selesai berurusan dengannya, maka dia akan menyuruh kita untuk pergi ke tokonya yang berada di area barat Trash Zone. Ikuti maunya, maka kita akan tiba di tokonya. Di sini dia menyuruh kita untuk pergi ke basementnya Queen untuk mengambil sesuatu dan mengasih kita sebuah kunci untuk mengunlock jalan ke sana. Sebelum mengakses basementnya Queen, kita perlu bantuan dari hacker ini. Anjay hacker. Kursor ini bisa kita temui di area Cyberfield. Dan di sini dia akan ngasih kita quest berupa mencari 3 benda yang disuruhnya. Dan setelah menyelesaikan questnya, maka kita berhasil merekrutnya untuk mengakses basementnya Queen. Masuk ke area istana, kita akan bertemu dengannya lagi di lantai pertama. Di sini jika kepalanya berubah menjadi jari, maka kita harus meninteract ke arah jari yang ditunjuk. Hal itu akan membuka sebuah pintu di ruangan lain. Dan di sini kita bisa mengakses basementnya Queen. Masuk ke basement. Di sini kita bisa menemukan sebuah robot tua yang terlihat mirip dengan Mettaton Neo. Ada sebuah disk kosong di robot ini, dan jika kita mengambilnya dan membawanya ke Spamton, maka di sini Spamton akan mentransfer dirinya sendiri ke dalam disk tersebut. Bawa disk itu kembali ke robot rongsokan tadi dan masukkan kembali ke dalamnya. Dan tidak ada apa-apa yang terjadi. Tepat sebelum kita pergi dari tempat ini, robot rongsokan itu akan hidup dengan wujud Spamton atau yang dikenal dengan Spamton Neo. Di sini tidak ada pilihan lain selain melawannya. Namun tenang, Susie dan Ralsei akan membantu Chris untuk melawan Spamton.
Pada akhirnya dia kalah dan menjadi kecil kayak gini. Dalam Deltaran chapter 2 ini, ada sebuah rute rahasia yang dikenal dengan rute Snowgrave. Dan cara untuk melewati rute ini, kita harus sudah berhasil membuat Noel join party kita, pergi ke Trash Zone. Dan di sini, kita harus membantai setiap musuh yang kita lihat dengan memaksa Noel membekukan mereka. Setiap kali Noel membekukan musuh, maka dia akan bertambah kuat. Dan semakin banyak kita membekukan musuh, maka title dari Chris dan Noel akan berubah menjadi Leader Commence dan Frostmancer versus the Enemy. Jika kita terus menuju ke toko Spamton, maka tidak ada yang akan membukakan pintu. Hal itu membuat si Noel takut. Mulai dari sini, Noel mulai curiga dengan Chris. Karena semenjak mereka kembali mengeksplor kota, Chris selalu memerintah Noel. Bahkan di suatu momen saat penjual sepatu menawarkan mereka sebuah cincin beku dengan harga yang gak mampu mereka bayar, di sini Chris menyuruh paksa Noel untuk membekukan si penjual untuk mengambil cincinnya. Di suatu momen juga saat Noel berbicara di pikirannya sendiri untuk meyakinkan dirinya kalau tidak ada sesuatu hal aneh yang terjadi, Chris tiba-tiba menyautnya, seakan Chris bisa membaca pikirannya Noel. Bertemu dengan Spamton yang bersembunyi di tempat sampah. Di sini dia menawarkan sebuah quest ke Chris dan Noel, dan jika kita menyelesaikan questnya, maka dia akan memberikan Noel sebuah cincin duri. Sampai pada akhirnya kita bertemu lagi dengan Bertley. Dan karena Noel mulai kecuci otaknya sama Chris, Noel pada akhirnya membekukan Bertley juga. Di sini Noel pergi dan kita sekarang benar-benar terperangkap di rute Snowgrave, melanjutkan permainan sampai ke area istananya Queen. Seorang NPC memberitahu kalau para pelayannya Queen terjebak di kafe dan Queen tidak dapat ditemukan. Itu karena sebuah kekuatan misterius telah mengambil alih istana. Kekuatan itu tidak lain adalah Spamton dengan wujud robot neonnya. Kita bertemu lagi dengan Queen. Di sini Rousey dan Queen berbincang sesuatu hal tentang masalah Spamton ini, dan Susie pergi untuk mencari Noel, masuk ke Fontaine sendiri. Chris di sini bertemu dengan Spamton Neo, di mana di sini Spamton Neo berterima kasih ke Chris karena sudah membantunya mengambil alih istana dan kota, bahkan juga dunia. Pada akhirnya Spamton Neo dibekukan oleh Chris dan Chris menutup Fontaine. Chris, Susie, Noel, dan Bertley terbangun di lab komputer, dan anehnya di sini semua mereka terbangun kecuali Bertley, seakan dia memang sudah dibekukan permanen alias mati. Setelahnya, jika kita pergi ke rumah sakit dan menjenguk ayahnya Noel, di sini kita bisa bertemu juga dengan Noel, dan setelah perbincangan sedikit, Noel langsung lari begitu saja dan Chris mengikutinya. Noel di sini berbicara sendiri, meyakinkan dirinya kalau semua yang dia lakukan di Dark World hanyalah mimpi saja. Namun di sisi lain dia masih percaya kalau ada sesuatu yang aneh dengan Chris. Di sini Noel makin panik dan lagi-lagi meyakinkan dirinya kalau semua itu cuma mimpi dan tidak ada yang harus ditakuti. Di saat Chris mau membuat Noel makin takut, Susie datang dan mengganggu mereka. So, itu dia pembahasan Easter egg dan rahasia, atau mungkin juga pembahasan cerita yang belum gue ceritain di video sebelumnya. Kemungkinan video ini adalah video terakhir gue tentang Deltaran ini, sampai Deltaran chapter 3 dirilis. Jadi, ya, kita tunggu aja. So, terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gue di sini dan bye.